pembelajaran kita, yakni tentang ulumul Quran atau ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Pada tema pagi hari ini kita akan membahas yang pertama ada ayat muhkam dan mutasyabih, lalu yang kedua ada ilmu amsalul Quran, dan yang ketiga ada am dan khos di dalam Al-Quran, dan yang terakhir ada mutlak dan muqayyad. Oke, masuk pembahasan yang pertama ada yang namanya ayat muhkam dan mutasyabih. Apa sih ayat muhkam dan mutasyabih itu? Ayat muhkam ini ayat yang berasal dari kata ihkam yang berarti kekuatan atau kesempurnaan. Lalu secara istilah atau secara terminologi, muhkam ini berarti ayat yang sudah jelas makna dan lafaznya. Maksudnya sudah jelas, tidak perlu pentaklukan atau keterangan lebih lanjut tentang ayat ini. Jadi sudah jelas maknanya ataupun lafaznya. Seperti contoh dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang artinya dialah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini sudah jelas lafaznya maupun maknanya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini sudah jelas, tidak perlu dipertimbangkan. Lalu yang kedua ada ayat mutasyabih atau dalam gampangnya berarti samar. Yang menurut terminologi, ayat yang samar baik dari segi lafaz dan maknanya, maksudnya membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam dan kadang dikaitkan dengan ayat lainnya. Seperti contoh dalam ayat Al-Quran, yakni ada yatullah fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan manusia atau tangan mereka. Jadi yatullah kan artinya tangan. Nah, ini kalau diartikan secara gamblang atau secara global, ini kan tangan Allah. Jadi kalau dikaitkan dengan tangan Allah ini tidak mungkin, atau yang nama bahasa dalam Muhammad, karena sifat makhluk Allah itu adalah mukhalafatul awadis. Sifat wajib Allah adalah mukhalafatul awadis, berbeda dengan. Jadi tidak selaras ketika dikaitkan secara lafadznya, secara katanya, secara kata. Yadul kan artinya tangan dalam bahasa Arab. Nah, jadi tidak mungkin dikaitkan. Lalu ayat ini ditakwil atau dimunculkan melalui penelitian para ulama, yang hasilnya ini menjadi kekuasaan Allah. Jadi tangan ini diartikan adalah kekuasaan, bukan sebagai tangan fisik dalam hal fisik, karena Allah itu tidak mungkin serupa dengan makhluk. Jadi seperti itu. Mungkin itu sekian contoh dari ayat muhkam dan mutasyabih. Lalu hikmah dari ayat muhkam mutasyabih ini yang pertama adalah sebagai rahmat Allah agar manusia berpikir. Manusia berpikir ini ketika kita mengetahui ayat dan muhkam dan mutasyabih ini, manusia ini berpikir bagaimana kok bisa kata ini kok bisa tadi ya kok bisa diartikan sebagai kekuasaan, bukan tangan. Ini perlu pemikiran yang mendalam. Lalu yang kedua, memberi cobaan kepada manusia. Manusia itu diuji. Contohnya, ketika ayat mutasyabih ini diartikan secara lafadznya, secara artinya saja, ini akan menjadi kekeliruan yang sangat mendasar. Karena apa? Yadul secara fisik artinya kan tangan. Ini salah kaprah bila diartikan secara lafadznya saja. Seperti itu. Nantinya pemikiran ini akan menjadi pemikiran radikal, menganggap Allah itu seperti makhluk. Jadi seperti itu. Itu merupakan hikmah dari ayat muhkam dan mutasyabih itu sendiri. Jadi secara gampangnya ayat muhkam itu ayat yang sudah jelas makna dan lafadznya, sedangkan ayat mutasyabih itu masih samar dan perlu pemikiran yang lebih mendalam. Ini seperti itu. Selanjutnya, tema yang kedua yakni tentang ilmu mutlak dan muqayyad. Nah, apa sih ilmu mutlak dan muqayyad itu?
pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahasnya. Jadi yang terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian ilmu muqayyad. Ilmu muqayyad ini adalah suatu bacaan yang menunjukkan suatu hakikat tanpa adanya qaid atau pembatas. Jadi bacaan yang menunjukkan suatu hakikat atau tanpa adanya pembatas. Jadi ini bisa diartikan sebagai kata umum. Dalam ilmu nahwunya dikaitkan dengan nama nakirah, isim nakirah. Lalu pengertian yang kedua yakni tentang muqayyad. Muqayyad itu apa? Muqayyad itu adalah lafaz yang menunjukkan dengan suatu batasan atau qaid. Nah, ini contohnya. Ya, ini penggalan kata, penggalannya dari Fatahri Rokobah. Fatahri Rokobah ini adalah membebaskan budak. Nah, Fatahri Rokobah ini kan masih bersifat umum ya. Belum diketahui apakah budak itu mukmin atau kafir. Ini dikatakan dengan mutlak. Belum diketahui kekhususan dari suatu objeknya. Seperti itu. Lalu ketika masih umum, lalu dikhususkan menjadi muqayyad ini. Lalu disambungi ayat, ada ayat lain yang namanya Fatahri Raqabatin Mu'minah. Fatahri Raqabatin Mu'minah ini kan artinya membebaskan budak mukmin. Nah, jadi ini dikhususkan. Jadi seperti itu. Yang pertama tadi mutlak yang artinya membebaskan budak yang belum diketahui mukmin atau kafirnya. Lalu ayat yang kedua itu yang namanya muqayyad, Fatahri Raqabatin Mu'minah. Jadi budak itu sudah diketahui lewat ayat ini, budak itu sudah diketahui mukminnya karena ada penggalan ayat dari Fatahri Raqabatin Mu'minah. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah tadi mutlak dan yang kedua adalah muqayyad. Jadi seperti itu. Pengertian dari dan contoh dari lafaz mutlak dan muqayyad itu. Jadi seperti itu. Sedikit pengertian dari lafaz mutlak dan muqayyad. Nah, adalah tema yang ketiga. Ini tentang Amsalul Quran. Al-Quran ya. Sedikit tentang penjelasan tentang Amsalul Quran. Pengertiannya adalah menurut etimologi hidup. Berasal dari kata amsal, misal, berarti perumpamaan. Itu menurut etimologi atau menurut bahasa. Kalau menurut terminologi atau istilah, ini ada beberapa pengertian dari para ulama, baik dari ulama ahli adat dan juga ahli tafsir. Kalau menurut ulama ahli adat, amsal berarti ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan, sesuatu yang dituju. Maksudnya merupakan sesuatu atau dalam artian seseorang atau keadaan dengan apa yang terkandung dengan perkataan itu. Seperti itu. Lalu yang kedua, jadi menurut ahli tafsir, amsal ini merupakan menampakkan pengertian yang abstrak dalam ungkapan yang indah secara singkat dan menarik yang mengena dalam jiwa baik dengan tasybih maupun majaz mursal. Dalam artian majaz saja. Lalu mengenai unsur-unsur dalam Amsalul Quran ini ada 3. Yang pertama, harus ada yang diserupakan atau musyabbah, yaitu sesuatu yang akan diceritakan. Itu yang pertama, musyabbah. Lalu unsur yang kedua ada musyabbah bih, atau sesuatu yang dijadikan tempat menyamakan. Dan yang ketiga, harus ada persamaannya atau wajib syarah, yakni arah persamaan antara kedua hal yang disamakan tersebut. Nah, seperti contoh dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 20.
yang kurang lebih dunia seperti ini. Masalahum kama salil istamqa bil naro falamma anqatat ma hawlahu daqallahu bi nurihim wa tarakahum fi dhumatil la yubsirun. Sumum bukmun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fi dhumatin wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asyari'ahum fi adahim kasyara'i hadrul maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masyaw fi wa idza adlama 'alaihim qamu wa law syaa Allahu lahadana bisam'ihim wa absarihim inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang kurang lebih ada seperti ini. Perumpamaan atau misal mereka adalah seperti yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, dan tidak dapat melihat. Mereka tuli dan buta, tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit serta gelap gulita, buruk dan kilat, sampai dengan sebenarnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Dalam kandungan ayat ini ada sedikit pemaparan tentang amsal Al-Quran. Jadi ada perumpamaan bagi orang munafik. Pada ayat ini ada dua sedikit perumpamaan dari orang munafik. Lalu ada yang natal yang berkenaan dengan api, karena di dalam api terdapat unsur cahaya, dan masalah yang berkenaan dengan air atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan dari langit. Masalah yang pertama ini berkenaan dengan api. Api di sini kan menggunakan cahaya, jadi perumpamaannya api dengan cahaya. Lalu yang kedua ada tadi yang namanya air, dikaitkan dengan air hujan. Masalahnya air hujan. Lalu di dalam ayat ini terdapat unsur kehidupan, dan waktu yang turun dari langit pun bermaksud untuk menerangi hati dan kehidupannya. Allah SWT menunjukkan juga keadaan dan fasilitas orang-orang munafik dalam dua keadaan. Jadi seperti itu. Jadi masalah ini atau amsal Al-Quran ini berarti tentang perumpamaan. Jadi ada yang namanya unsur musyabah, dan musyabah. Jadi ada tiga unsur dalam Al-Quran ini. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, masuk ke tema yang keempat. Jadi ada tema kaidah-kaidah am dan kos, ya. Atau secara gampangnya, ini kaidah umum dan khusus dalam Al-Quran. Yang pertama ada kaidah am. Apa sih kaidah am itu? Kaidah am adalah dalam artian umum. Secara dalilnya ada amun iradu bihi umum. Ada dalil indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinannya takhsis atau pengkhususan. Jadi tidak khusus, masih umum. Seperti contoh, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqiha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Ini terdapat pada surat Hud, ayat 11. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Jadi yang dimaksud di sini ada kaidah am, yakni tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, yakni yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata. Ini belum dikhususkan. Hewan melata itu apa? Jadi seluruh hewan melata. Jadi semua hewan melata, tidak terkecuali. Kalau dikhususkan, contoh ada hewan melata, contoh ular. Nah ini khusus karena ada tambahan ular. Itu hewan melata. Itu yang dinamakan am. Seluruh hewan melata, tanpa terkecuali. Itu masih umum. Lalu
khos. Kaidah khos ini berarti khusus. Menurut bahasa, kaidah khos ini adalah lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu atau khusus dan tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khos itu berarti kebalikan dari kata am. Jadi kebalikannya. Ada sedikit dalil yang menerangkan tentang kaidah khos. Balafzul mawdu'u limakna wahidin ma'lumin 'ala al-infirad. Suatu lafaz yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui atau maklum dan mandat. Atau lafaz khos ini diciptakan untuk menunjukkan makna perseorangan. Seperti contoh, ada yang namanya jamak-jamak dan masbudi. Itu menunjukkan arti khusus yang pada lafaz umumnya adalah contohnya laki-laki. Laki-laki itu siapa? Belum khusus. Nah, kalau laki-laki yang namanya mas jamal atau mas budi itu sudah khusus menunjukkan arti perseorangan. Jadi seperti itu. Yang namanya kaidah khos. Seperti itu. Nah, ini contoh khos di dalam ayat Al-Quran. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, "Amalam yajid fasyam salatata ayyam fi hajj." Barang siapa tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa 3 hari dalam masa haji. Lafaz salat adalah khos karena tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari 3 hari. Ini lafaz khos, lafaz salatah yang bertiga. Amalamnya sifat syai'un salatah ayyam fil hajj. Jadi lafaz salatah ini kan artinya 3. Berpuasa 3 hari. Jadi tidak boleh kurang dari 3 hari ataupun 2 hari. Nanti itu tidak boleh karena sudah tertera di dalam ayat ini berpuasa 3 hari. Tidak boleh ada pengecualian dikurangi jadi 2 atau jadi 1 atau ditambah jadi 4, itu tidak boleh karena ada pengkhususan dari ayat ini adalah ini yang di sini berbunyi salah 3. Jadi tidak boleh dikurangi atau ditambah. Jadi seperti itu kayak dari khos. Jadi maknanya sudah tertentu, belum tidak umum. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya makna am itu bersifat umum dan khos itu bersifat khusus. Jadi seperti itu. Tidak mungkin lafaz am itu bersifat khusus, tidak mungkin. Sebaliknya juga lafaz khos tidak mungkin bersifat umum. Jadi seperti itu. Mungkin sedikit pemaparan mengenai kaidah am dan khos dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semua sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah paham semua. Jadi gak ada pertanyaan? Ya, sekian kami cukupkan. Oh, absen dulu ya, belum absen dari tadi. Oke, yang pertama ada Mas Bala. Hadir Pak. Yang kedua ada Mbak Nila. Yang ketiga ada Mbak Nani. Yang keempat ada Mas Jamal. Jadi semua ya? Alhamdulillah. Oke, saya cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Allahumma fiqlah ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Silakan untuk melanjutkan generasi